Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ratna Mustika Dewi. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di tahun 2026. Selanjutnya, video ini saya buat sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kemudian, pada kesempatan ini juga saya ingin memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Industri yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu di bidang matematika atau di mata kuliah matematika. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Industri yaitu adalah Matematika 2. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 2. Kemudian partner dalam pengampu mata kuliah 2 yaitu dengan Ibu Murti Kristiani dan saya sendiri. Jadi di dalam mata kuliah Matematika 2 ini ada dua dosen pengampu. Kemudian untuk referensinya, di sini saya menggunakan bukunya Verbeek dan juga Purcell yang berjudul Calculus 9 Edition dari terbitan Pearson, dan di sini Atmajaya berlangganan untuk Pearson dan juga untuk Wiley. Dan untuk second reference-nya yaitu saya menggunakan bukunya Calculus Early Transcendental Single Variable Inherent Effects, yaitu dengan pengarang Anton Bivens dan juga Davis. Nah, di sini merupakan course map yang mungkin saya paparkan kepada Bapak Ibu sekalian di jurusan Teknik Industri. Jadi, course map-nya pada semester pertama, mahasiswa diharapkan sudah mengambil mata kuliah Matematika 1. Kemudian pada mata kuliah Matematika 2, dengan di semester 2, yaitu di mata kuliah Matematika 2, mahasiswa diwajibkan sudah mengambil Matematika 1. Jadi, Matematika 1 di sini sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah Matematika 2. Selanjutnya, mata kuliah Matematika 2 yang akan saya paparkan kali ini sebagai prasyarat untuk mata kuliah aljabar linear dan juga pengantar probabilitas. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, untuk CPL Prodinya, Bapak Ibu, di sini adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. CPMK pada mata kuliah Matematika 2 ini, yaitu terdapat 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan teknik integral untuk menyelesaikan masalah integral tentu dan tak tentu. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep integral untuk menghitung luas daerah bidang kurva, panjang busur bidang kurva, luas permukaan bidang putar, dan volume bidang putar. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep integral untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, berikut merupakan paparan saya mengenai mata kuliah Matematika 2 yang saya ampu di jurusan Teknik Industri. Nah, selanjutnya akan saya paparkan sedikit cuplikan dari salah satu perkuliahan saya di mata kuliah Matematika 2. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah join di kelas kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai volume benda putar. Nah, saya kira teman-teman mungkin waktu SMA dulu sudah pernah mendengar materi ini atau mungkin ada sekolahnya yang sudah membahas mengenai materi ini. Nah, jadi untuk pada perkuliahan kali ini kita hanya akan lebih jauh lagi kira-kira bagaimana sih sebenarnya baik untuk menghitung volume dari benda putar dengan konsep kita karena kali ini adalah di mata kuliah Kalkulus 2 yang terlebih membahas mengenai konsep integral dan lain sebagainya. Jadi pasti kita akan mengerjakan bagaimana volume benda putar jika kita tinjau dari aplikasinya dari integral. Nah, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Oke, sekarang sudah tertampil di layar ya, Mas Mbak semuanya.
Oke, kita akan membahas hari ini yaitu volume benda putar. Nah, di dalam volume benda putar, teman-teman pasti tahu ya. Misalkan di sini saya punya apa ya? Di sini tertampil saya ada gelas di sini. Nah, sebentar. Nah, saya ada gelas. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung apa namanya volume dari gelasnya? Yaitu itu adalah volume benda putar. Maka kita di sini akan menggunakan konsep integral. Oke, sebentar. Oke, kemudian di sini saya lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, yaitu membahas mengenai volume benda putar, silakan teman-teman untuk join dulu, untuk mengerjakan. Kira-kira saya pengen apa namanya cek knowledge dulu lah untuk teman-teman. Kira-kira bagaimana sih mengenai volume benda putar itu? Teman-teman sudah paham belum sebelum kita masuk ke materi volume benda putar yang dasarnya adalah konsep dasarnya dari integral dari apa namanya konsep dasar kita di mata kuliah kalkulus 2. Oke, silakan teman-teman untuk join my quizzes dulu. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya join my quizzes. Silakan dikerjakan sekitar ada 3 soal. Oke, silakan dicoba kerjakan sekarang. Nah, Bu, ya, bagaimana? izin bertanya Bu, tadi kodenya Iya, berapa ya? silakan. Oh ini, Kenapa? nggak Bu, nggak jadi Bu. 675117. Oke, sorry. Nah, silakan join my quizzes. Kodenya adalah 675117. Oke, silakan teman-teman untuk mencoba mengerjakan. Saya mulai start dari sekarang ya. 675117. Oke, oke, ini sudah mulai join. Oke, terima kasih. Ini sudah ada 3 partisipan. Oke, thank you. Oke, sepertinya masih ada 6 mahasiswa lagi yang belum join. Join my quizzes, enter code-nya adalah 675117. Oke, silahkan. 675117. Oke, mungkin saya coba mulai start terlebih dahulu. Start now. Oke. Oke, ini ada konsep integral. Nah, hitung integral dari X pangkat 3 tambah 5X kuadrat min 4 per X kuadrat dibagi dx. Nah, silahkan coba dikerjakan. Kira-kira jawabannya yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Menurut teman-teman seperti apa? Tahu ya, ini adalah apa namanya bisa kalian kan dicek dulu nih penyebutnya lebih besar di atas atau di bawah. Coba checking knowledge. Ini saya kira materinya adalah membahas mengenai apa namanya konsep integral dasar. Oke, ini. Oh, apa namanya yang baru mengerjakan si Brian. Kayaknya teman-teman yang lainnya belum mengerjakan. It's okay, nggak masalah. Oke. Coba kita cek yang soalnya. Yang menjawab baru 2. Ini agak cepet ya, jadi silakan siap-siap terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita akan lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Saya coba restart timer. Nah, nih yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Tadi yang mengerjakan baru 2. 30 detik. Ya, saya tambah 15 detik lah. Jadi 45 detik tadi. Bisa ya? Ini saya sambil memantau kalian. Kira-kira teman-teman, ini kan penyebutnya ingat penyebutnya lebih tinggi di atas. Nah, caranya gimana nih, gitu kan? Ini pakai aturan dasar di integral ya. Integral x n dx, integralnya adalah 1/n+1 x pangkat n+1 plus c. Oke,
Kita cek responnya. Oke, nambah. Oke, berarti teman-teman di sini mulai nambah yang mengerjakannya. Oke, syukurnya rata-rata berarti ini kayaknya benar semuanya sih. Oke, it's okay. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Hitung nilai integral. Oke, saya kira gampang banget sih ini. Ini easy. Ayo, 30 detik harusnya langsung ketemu jawabannya. Integral sin X dx. Nah, karena kalian sudah membahas mengenai volume, volume adalah membahas mengenai ruangan. Kalau kita berbicara mengenai ruangan, pasti kalian nanti akan ketemu mengenai sin, cos, atau kita bilang adalah trigonometry function ya. Pasti akan ketemu. Karena pasti ada sudutnya, ada arahnya, dan lain sebagainya. Pasti benar. Ayo, saya cek di sini apakah semuanya merespon dengan benar. Oke, kita cek. Oh, mostly semuanya menjawab dengan benar ya. Semuanya menjawab maksud saya. Oke, the last question. So, jadi di sini saya ada 3 soal ya teman-teman ya. Oke, the last question. Silahkan, sudah siap atau belum? The last question. This is integral dari secant kuadrat X. Nah, ini easy juga sih teman-teman kayaknya. Sama ya tadi yang saya sampaikan, karena kita membahas mengenai konsep, apa namanya, volume, jadi kalian pasti akan ketemu dengan trigonometri dan lain sebagainya. Oke, silahkan. 8 detik lagi. Integral dari secant kuadrat X. Ayo, kira-kira apa? Kalau mau buka catatan boleh, ayo tinggal 1 detik lagi. Kita cek. Oke, sip, mantap. Ini kayaknya hampir semuanya bisa menjawab ya. Oke, di sini Aletea, Mas Farid sama Mbak Lydia. Oke, tadi kayaknya teman-teman yang lain hanya kurang preparation aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi ternyata dari 3 soal tadi yang kita bahas mengenai apa namanya konsep dasar dari integral sebelum kita lanjut mengenai volume benda putar, ternyata mostly teman-teman itu sudah paham mengenai bagaimana eee, apa namanya, ketika kita berbicara mengenai dasar-dasarnya sebelum kita lanjutkan ke dalam volume benda putar. Oke, sekarang saya lanjutkan di sini integral untuk volume benda putar. Jadi integral untuk volume benda putar aplikasinya adalah aplikasinya apa sih dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari? Integral untuk volume benda putar, aplikasinya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari itu apa saja? Jadi di sini adalah misalkan kalian memiliki suatu apa namanya, benda, bisa itu adalah tumbler, minuman kalian, atau tempat makan kalian, dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan bentuk yang berbagai macam, dengan bentuk yang unik-unik, karena terkadang sekarang bentuk apa namanya, botol minuman itu bentuknya tidak hanya tabung ya, tapi bentuknya berbagai macam. Nah, kalian sebenarnya penasaran, ketika kalian modifikasi, apalagi teman-teman di sini dari jurusan teknik industri, ketika bentuknya itu kalian modifikasi, bentuknya, apakah benar ini, volumenya adalah 500 mili ataupun 1 liter. Nah, jadi di sini adalah integral itu adalah salah satu konsep yang digunakan untuk menghitung dari salah satu, eee, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah untuk menghitung volume benda putar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, di sini adalah saya ambil contoh bola, bola pejal ya. Kita tahu dalam waktu kalian SMA, SMP sebelumnya, volume dari bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih bagaimana sih kita bisa menentukan volume dari bola? Nah, jadi volume dari bola yang rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Jika kalian penasaran, benar nggak nih kalau saya dekati menggunakan konsep integral? Nah, nanti kita akan bahas di sini, ini adalah salah satu goals-nya, nanti saya bisa memberikan latihan ke kalian, bagaimana kalian bisa mendekati, oh volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, bagaimana kalian bisa mendekati rumus tersebut dengan menggunakan konsep integral. Referensinya sama pada mata kuliah ini, terutama di volume benda putar, submateri volume benda putar, saya masih menggunakan bukunya Purcell, Verbeek dan juga Purcell, Ringden, yaitu adalah di bukunya Kalkulus. Teman-teman juga sudah saya infokan ya pada awal pertemuan kuliah kita di awal. Nah, itu kalau misalkan pada mata kuliah kita menggunakan materi yaitu adalah dari bukunya Verbeek, Purcell dan juga Ringden.
Oke, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar dari berdasarkan referensinya, karena di sini saya menggunakan referensi yang bukunya Purcell dan juga Fairbank dan juga Ringden. Nah, di sini salah satunya adalah menggunakan metode cakram atau metode Dix. Di sini statementnya adalah, misalkan F adalah suatu fungsi tidak negatif dan dia kontinu pada suatu selang AB, maksudnya pada suatu rentang AB, dan jika daerah yang dibatasi grafik F dan juga sumbu X diputar mengelilingi sumbu X, maka dia akan memperoleh suatu benda padat. Contohnya seperti ini. Jika ada suatu bentuk, apa namanya, ini contohnya adalah jika ada suatu fungsi, misalkan saya gambarkan yang seperti ini ya, Mas Mbak. Nah, grafiknya seperti ini fungsinya, atau cuman gini aja bisa. Jika dia diputar berdasarkan sumbu X, ternyata dari grafik ini, itu bisa ketemu suatu bola. Jadi kalau misalkan dari grafik setengah lingkaran ini, saya putar terhadap sumbu X, nah maka logikanya dia akan bentuk suatu luasan bola. Sama halnya adalah satu garis ini, ketika saya putar terhadap sumbu X, dia akan membentuk suatu bentuk, ini adalah kerucut. Nah, di sini, dari suatu garis ini jika diputar, itu akan ketemu suatu bentuk kerucut, artinya jika kita menggunakan, apa namanya, metode Dix tadi, kita bisa menggunakan rumus dari suatu kerucut yang didekati dari fungsi integral tadi. Nah, ini sama, ini bisa bentuk seperti ini, Mas, Mbak, semuanya. Nah, di sini dengan menggunakan bukunya Purcell, saya sampaikan nanti teman-teman bisa, apa namanya, kita bisa, karena materinya tidak, pertemuan ini tidak terlalu panjang, jadi teman-teman, untuk volumenya dia adalah Pi integral A sampai B Fx dikuadratkan dx. Nah, kemudian jika dia diputar untuk mengelilingi sumbu Y, sama ya, yang membedakan adalah kalau diputar mengelilingi sumbu X, maka di sini adalah dx, karena dia mengelilingi sumbu X. Jika mengelilingi sumbu Y, dia adalah aksis Y-nya, dia adalah dy. Ini berarti fungsinya adalah gy. Dan batasannya juga harus kalian perhatikan. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan di sini diketahui suatu area R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, di mana dia juga dibatasi oleh sumbu X dan juga garis X sama dengan 4, Mas Mbak, di sini. Maka kita bisa menghitung, ternyata suatu fungsi atau suatu fungsi dari Y sama dengan akar X, jika dia diputar terhadap sumbu X, maka dia akan bentuk suatu seperti ini, Mas Mbak. Ya, ini kayak apa ya? Kayak kubah ya. Nah, bentuknya kayak semacam kubah. Nah, ternyata kita juga bisa menghitung. Kalau misalkan kalian penasaran, sebenarnya kubahku itu, misalkan kalian membuat suatu kubah atau wadah apapun itu, sebenarnya volumenya berapa sih? Gitu kan. Nah, kalian bisa mendekatinya. Kalian cek aja ini fungsinya apa. Nah, kemudian dia diputar nih terhadap sumbu X. Dengan jarak berapa ini sebenarnya apa namanya, jari-jarinya berapa. Nah, nanti kalian bisa dengan mudah untuk mengerjakan, dari volume benda putarnya, seperti itu. Nah, di sini jadi menggunakan jika dia diputar terhadap sumbu X, maka di sini menggunakan rumus yang tadi, ini adalah berbatas dari 0 sampai 4 dengan fungsi Y sama dengan akar X ya, Mas, Mbak, di sini. Nah, maka teman-teman di sini dengan Y-nya atau fungsinya adalah akar X, maka dengan menggunakan rumus yang tadi, Mas Mbak, P sama dengan Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx, maka kita bisa peroleh Pi integral 0 sampai 4, akar X dikuadratkan dx, nah akar X dikuadratkan berarti X ya. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman, tadi sudah tahu ya, checkpoint tadi di awal sebelum mulai kuliah kita, jika integral dari X adalah 1/2 X kuadrat. Karena teman-teman tadi sudah banyak mengerjakan nomor 1 sampai 3, jadi saya berpikiran kalau teman-teman di sini pasti bisa mengerjakan untuk integral biasanya. Dikerjakan seperti biasa menggunakan konsep integral tertentu yang sudah dipelajari pada pertemuan ke-8, maka di sini kita ketemu nilainya adalah apa namanya, kita substitusikan nilai X yang menjadi 4, berarti 1/2, 4 kuadrat ada 8, dikurangi ketika X-nya digantikan 0. Maka volumenya adalah 8 pi satuan volume. Oke, ini untuk contoh nomor 2. Jadi bagaimana volume dari suatu area yang dibatasi oleh suatu kurva Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat dan dibatasi oleh Y sama dengan 0,
dan X berbatas dari min R sampai Y. Jadi kendalinya dia batasnya adalah min R sampai R dan dia diputar berdasarkan sumbu X di sini ya, Mas Mbak ya. Nah, saya lanjutkan kembali di sini. Jadi karena dia diputar dengan mengelilingi sumbu X, jadi dengan mudah kita bisa menggunakan rumus yang di sini. Karena dia batasnya dari min R sampai R, teman-teman. Nah, min R sampai R di sini. Dan dia-nya sudah ditulis, dia adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat. Dikuadratkan, ketemu seperti ini, diintegralkan biasa, maka kalian akan mendapatkan yang persamaan yang di sini. Integral dari R kuadrat. Ingat, R kuadrat ini kan dia konstanta, karena ini berdasarkan dx. Berarti integral dari R kuadrat, di mana R kuadratnya konstanta adalah R kuadrat X, dikurangi dengan integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, X-nya berjalan dari min R sampai R. Disubstitusikan seperti biasa, maka akan ketemu fungsi yang di bawah. Nah, ini adalah tadi di slide awal saya, yaitu membahas mengenai bola. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ternyata benar. Ini adalah rumus apa? Ini adalah rumus dari lingkaran. Ternyata lingkaran kalau diputar mengelilingi sumbu X, dia akan bentuk suatu bola. Oke ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi benar ternyata kalau lingkaran diputar-putar-putar-putar terus, ternyata dia akan bentuk suatu bola. Dan itu juga sebagai, ternyata kita bisa ya mendekati menghitung volume dari suatu bola berdasarkan konsep integral. Nah, itu adalah goal dari pertemuan kita membahas mengenai volume benda putar. Nah, saya tidak perlu berlama-lama di sini. Ini ada suatu case, kalian bisa latihan, silahkan dikerjakan mandiri. Ini adalah saya ambil dari bukunya Purcell ya teman-teman ya, Verburg dan juga Purcell dan juga Ringden. Di sini adalah find the volume inside the plus in a figure of 16, assuming the both cylinder have the radius R and length of L. Nah, ini mungkin teman-teman, wah kok gimana Bu ini? Nah, silakan saya minta teman-teman silahkan berdiskusi karena tujuan dari perkuliahan